Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar mati, namun di lantai 57 gedung pencakar langit milik W Group, keheningan terasa begitu menekan. Bunyi gesekan kain pel di atas lantai marmer Italia yang mahal menjadi satu-satunya melodi yang memecah kesunyian. Agus, pria berusia 26 tahun dengan tubuh tegap yang terbentuk karena kerja keras, sedang menjalankan tugas rutinnya. Kaos abu-abu yang dikenakannya tampak basah oleh keringat, menempel ketat pada punggungnya yang lebar dan otot lengannya yang liat. Agus hanyalah seorang office boy, OB. Di mata ribuan karyawan di sini, dia hanyalah sosok tanpa nama yang mengosongkan tempat sampah atau memastikan kaca jendela tak berdebu. Namun, ia memiliki wajah dengan rahang tegas dan tatapan mata yang menyimpan ketenangan misterius, jenis ketampanan yang tersembunyi di balik seragam biru kusam. Tiba-tiba, suara pintu lift terbuka dengan denting yang halus. Agus segera menghentikan gerakannya dan menunduk dalam. Ia tahu siapa yang datang. Hanya satu orang yang berani berada di kantor ini saat jarum jam hampir menyentuh angka 2 pagi. Windy Pratama, janda CEO kaya raya yang dikenal sebagai Ratu S di dunia bisnis. Langkah kaki Windy yang menggunakan sepatu hak tinggi merek Louboutin bergema di lorong sunyi. Setiap ketukannya seperti detak jantung yang memacu adrenalin Agus. Windy berjalan dengan anggun, meski wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Rambut hitamnya yang biasanya tersanggul rapi, kini sedikit terurai, memberikan kesan liar yang jarang terlihat. Windy berhenti tepat di depan Agus. Aroma parfum Black Opium yang mahal merasuki indera penciuman Agus, membuatnya pening oleh sensasi yang memabukkan. Agus, suara Windy terdengar serak, namun tetap penuh otoritas. Iya, Bu Windy, ada yang bisa saya bantu? Agus menjawab tanpa berani mengangkat wajahnya. Ia bisa melihat bayangan kaki jenjang Windy di atas lantai marmer yang baru saja ia bersihkan. Windy tidak segera menjawab. Ia memperhatikan cara Agus memegang gagang pel, tangan pria itu besar dan kasar, kontras dengan kulit Windy yang halus tanpa celah. Ada sesuatu yang bergejolak di dada Windy. Kesepian yang ia pendam selama 3 tahun sejak kematian suaminya, yang kemudian meninggalkan luka pengkhianatan lewat wasiat yang pahit, tiba-tiba terasa tak tertahankan malam ini. Angkat kepalamu. Tatap aku, perintah Windy. Agus perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Windy bisa melihat keterkejutan sekaligus rasa hormat di mata coklat Agus. Namun, di balik itu, ada api muda yang membara. Windy merasa jantungnya berdebar, sebuah sensasi yang sudah lama ia lupakan. Besok pagi, aku akan berangkat ke Swiss. Liburan akhir tahun, kata Windy sambil melipat tangan di bawah dadanya, yang justru membuat lekuk tubuhnya semakin jelas di balik blazer sutranya. Dan aku sudah memutuskan, kamu harus ikut denganku. Agus ternganga. Maaf, Bu, tapi saya hanya OB. Tugas saya di sini. Aku tidak butuh OB di sana, Agus, potong Windy dengan cepat. Ia melangkah maju satu tindak, membuat jarak di antara mereka hilang. Agus bisa merasakan hembusan napas Windy di lehernya. Aku butuh seseorang yang tidak memandangku sebagai tumpukan uang. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku secara utuh. Agus menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Maksud ibu, saya menjadi pengawal. Windy tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak pernah ia perlihatkan pada dewan direksi. Anggap saja begitu. Tapi tugasmu lebih berat dari sekadar menjaga pintu. Kamu akan menjadi bayanganku. Dimanapun aku berada, kau harus ada. Termasuk saat aku memejamkan mata. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Agus merasa dunianya seolah jungkir balik. Seorang janda CEO paling berpengaruh di negeri ini memintanya, seorang pria jelata, untuk menemaninya ke pegunungan Alpen yang romantis. Kenapa saya, Bu? Tanya Agus dengan suara rendah yang bergetar. Windy mengulurkan tangannya, ujung jarinya yang dingin menyentuh rahang tegas Agus, membelainya pelan. Karena hanya kamu yang melihatku sebagai wanita saat semua orang melihatku sebagai mesin uang. Dan karena aku tahu, di balik seragam kusam ini, ada pria yang bisa melindungiku dari rasa sepi yang membunuhku setiap malam. Windy menarik tangannya dan kembali ke mode CEO-nya yang dingin. Jangan membantah. Ini perintah dari pemilik perusahaan.
Tiket sudah disiapkan atas namamu. Temui aku di bandara pukul 6 pagi. Jika kau terlambat, jangan pernah muncul lagi di depanku. Windy berbalik dan berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Agus terpaku di tempatnya berdiri, masih merasakan sisa dingin jari Windy di kulitnya. Dadanya sesak oleh campuran rasa takut, bingung, dan keinginan yang tak terlukiskan. Ia menatap gagang pel di tangannya, lalu menatap punggung Windy yang mulai menjauh. Esok hari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pegunungan salju Swiss yang indah sudah menunggu, dan di sana, ia bukan lagi seorang OB yang menyapu lantai, melainkan seorang pria yang akan menghadapi badai emosi sang Ratu Es. Mesin jet pribadi Gulfstream G650 menderu halus, membelah angkasa menuju Zurich. Di dalam kabin yang sangat mewah itu, kemewahan terasa hambar. Agus duduk dengan kaku di kursi kulit asli yang sangat empuk, tangannya yang kasar meremas pinggiran kursi. Ini adalah kali pertama seumur hidupnya ia naik pesawat, dan langsung berada di dalam kemewahan yang biasanya hanya ia lihat di televisi saat sedang membersihkan ruang tunggu eksekutif. Di hadapannya, Windy duduk menatap jendela. Ia sudah mengganti blazernya dengan sweater kasmir longgar berwarna krem, namun wajahnya tetap tampak pucat. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya sejak mereka meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. "Bu, apa ibu butuh sesuatu? Air hangat? Atau mungkin makanan?" tanya Agus memecah keheningan dengan suara rendah yang penuh hormat. Windy menoleh perlahan. Matanya yang indah terlihat sembab, seolah-olah ia baru saja menghabiskan waktu di toilet pesawat untuk menangis diam-diam. "Duduklah di sini, Agus. Di depanku. Jangan panggil aku, Bu. Di dalam pesawat ini, tidak ada CEO. Hanya ada aku, Windy." Agus ragu sejenak, namun ia berpindah posisi. Kini mereka duduk berhadapan, hanya dipisahkan oleh meja kecil berbahan kayu mahoni. "Rick, Win," ucap Agus canggung. Lidahnya terasa keluh menyebut nama wanita yang selama ini ia agungkan dari kejauhan. Windy menghela napas panjang, tatapannya kembali kosong menembus awan putih di luar sana. "Kau tahu, Agus, orang-orang menganggapku wanita paling beruntung. Aku punya segalanya. Saham, gedung, kekuasaan. Tapi tahukah kau apa yang aku dapatkan di hari ulang tahunku setahun yang lalu?" Agus terdiam, memberikan ruang bagi Windy untuk mencurahkan bebannya. "Mantan suamiku, dia memberiku kado berupa surat cerai dan foto-fotonya bersama wanita lain yang jauh lebih muda dariku. Dia bilang aku terlalu sibuk dengan angka, terlalu dingin seperti robot, dan tidak bisa memberikan kehangatan seorang istri." Windy tertawa kecil, sebuah tawa getir yang terdengar lebih menyedihkan daripada isak tangis. "Dia menghancurkan harga diriku tepat saat aku sedang merayakan kesuksesan perusahaan." Air mata mulai mengalir di pipi mulus Windy. Ia tidak mencoba menghapusnya. Ia membiarkan kerapuhannya terlihat di depan seorang pria yang status sosialnya jauh di bawahnya. "Aku merasa seperti sampah yang dibungkus dengan emas, Agus. Semua kemewahan ini tidak bisa memelukku saat aku menggigil ketakutan di malam hari," bisik Windy dengan suara yang hampir hilang ditelan deru mesin pesawat. Melihat wanita yang biasanya begitu perkasa kini hancur di depannya, jantung Agus berdebar hebat. Ada rasa sakit yang menjalar di dadanya melihat air mata itu. Tanpa sadar, Agus mengulurkan tangannya di atas meja. Tangannya yang besar dan memiliki kapalan di beberapa bagian itu perlahan menangkup tangan Windy yang kecil dan halus. Windy tersentak kecil, namun ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia meremas tangan Agus dengan sangat erat, seolah-olah Agus adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang luas. "Windy, saya tidak mengerti dunia bisnis atau angka-angka itu," ucap Agus dengan ketulusan yang murni. "Tapi saya tahu satu hal. Seseorang yang tidak bisa melihat betapa berharganya Anda, dialah yang rugi. Anda bukan robot. Saya selalu melihat Anda dari kejauhan di kantor, bagaimana Anda peduli pada hal-hal kecil, bagaimana Anda tetap bekerja keras demi ribuan karyawan. Anda adalah wanita yang luar biasa." Windy menatap Agus dalam-dalam. "Kau benar-benar berpikir begitu?" "Saya bersumpah dengan nyawa saya. Bagi saya, Anda adalah matahari yang terlalu terang untuk disentuh, tapi hari ini, saya sadar matahari pun bisa merasa kedinginan," jawab Agus. Keheningan kembali menyelimuti,
Tapi kali ini terasa lebih hangat. Windy bangkit dari kursinya, masih memegang tangan Agus, lalu duduk di lantai pesawat di dekat kaki Agus. Ia menyandarkan kepalanya di lutut pria itu. Tindakan impulsif ini membuat napas Agus tertahan. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah hingga wajahnya memerah. "Biarkan aku seperti ini sebentar saja, Gus. Tolong jangan pergi," pinta Windy lirih. Agus dengan ragu memberanikan diri mengelus rambut panjang Windy yang harum. "Saya tidak akan kemana-mana. Saya akan di sini, menjagamu sampai kita mendarat, dan sampai kapanpun kamu butuhkan." Windy terisak pelan di lutut Agus. Semua kepedihan, pengkhianatan, dan kesepian bertahun-tahun seolah tumpah malam itu di atas ketinggian ribuan kaki. Agus terus membelai rambutnya dengan lembut, sebuah sentuhan yang tidak mengandung nafsu, melainkan empati yang mendalam. Namun, di balik kelembutan itu, ada ketegangan seksual yang mulai tumbuh secara alami. Kedekatan fisik yang intim ini membuat keduanya tersadar bahwa ada magnet yang sangat kuat di antara mereka. Windy bisa merasakan kekuatan dari tubuh Agus, sementara Agus bisa merasakan kelembutan dan kerapuhan Windy yang membangkitkan insting pelindungnya. "Gus." Windy mengangkat kepalanya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Agus. "Nanti di Swiss, salju akan sangat dingin. Apakah kau akan tetap memegang tanganku seperti ini?" "Lebih dari sekadar memegang tangan, Windy. Saya akan memastikan api di perapianmu tidak pernah padam," janji Agus dengan tatapan mata yang begitu intens hingga membuat Windy merasa jiwanya tertelanjang. Pesawat mulai berguncang karena sedikit turbulensi, namun keduanya tidak merasa takut. Justru guncangan itu membuat posisi mereka semakin merapat. Windy memejamkan mata, menikmati detak jantung Agus yang berdegup selaras dengan miliknya. Perjalanan yang masih tersisa beberapa jam lagi itu menjadi jembatan emosional yang meruntuhkan tembok status sosial di antara mereka. Sang CEO kaya raya dan sang OB ganteng kini bukan lagi dua orang asing dengan jarak jabatan yang jauh, melainkan dua jiwa yang sama-sama terluka dan sedang mencoba saling menyembuhkan di tengah perjalanan menuju keindahan salju Swiss yang menanti di depan mata. Pintu helikopter pribadi itu tertutup dengan bantingan keras, memutus suara bising baling-baling yang baru saja mengantar mereka dari Zurich menuju desa pegunungan Zermatt yang tersembunyi. Di hadapan Agus, berdiri sebuah chalet megah berbahan kayu ek kuno dan batu alam, berdiri angkuh di kaki gunung Matterhorn yang puncaknya tertutup kabut tebal. Namun, keindahan itu terasa mengancam. Langit yang tadinya biru pucat tiba-tiba berubah menjadi abu-abu pekat. Angin mulai melolong seperti serigala lapar, menerbangkan kristal-kristal es yang tajam menusuk kulit. "Cepat masuk, Gus. Badainya datang lebih awal," seru Windy sambil merapatkan jaket bulunya. Mereka berlari kecil menuju pintu masuk hotel butik eksklusif tersebut. Saat kaki mereka menginjak lobi yang hangat, seorang manajer hotel dengan wajah pucat menyambut mereka. "Madam Windy, syukurlah Anda sampai tepat waktu. Badai Blizzard kategori 4 baru saja mendarat. Seluruh akses jalan ditutup, dan listrik di sebagian besar desa padam," ucap manajer itu dengan nada cemas. "Lalu bagaimana dengan kamar kami?" tanya Windy tegas, meski tubuhnya sedikit menggigil. Manajer itu menunduk penuh penyesalan. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Madam. Karena badai ini, sistem pemanas di sayap barat tempat kamar cadangan untuk asisten Anda berada, mengalami kerusakan total akibat pohon tumbang yang menghantam panel listrik. Hanya Royal Suite milik Anda yang memiliki perapian manual dan pemanas cadangan yang berfungsi." Agus tertegun. "Maksud Anda, saya harus mencari penginapan lain di tengah badai seperti ini?" "Mustahil, Tuan. Keluar dari pintu itu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Suhu di luar mencapai minus 20 derajat dalam hitungan menit," jawab manajer itu. Windy terdiam. Ia menatap Agus, lalu menatap hamparan salju yang kini membutakan pandangan di balik jendela kaca besar. Ketegangan merayap di antara mereka. Keheningan lobi yang mewah itu terasa menyesakkan. "Bawa barang-barang kami ke Royal Suite," titah Windy akhirnya. Suaranya tidak membantah, namun ada nada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka melangkah menuju kamar paling mewah di puncak bangunan itu. Saat pintu terbuka, kemewahan yang intim menyambut mereka. Ranjang king size dengan sprei sutra putih, karpet bulu domba yang tebal,
dan jendela besar yang menyajikan pemandangan badai yang mengamuk. Gus, maafkan aku. Aku tidak menyangka situasinya akan seperti ini, ucap Windy pelan sambil melepas jaketnya. Di balik jaket itu, ia mengenakan gaun rajut ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Tidak apa-apa, Bu, maksud saya, Windy. Saya bisa tidur di sofa atau di lantai, jawab Agus kaku. Ia merasa tidak pantas berada di ruangan yang begitu indah bersama wanita yang statusnya masih terasa seperti langit baginya. Tiba-tiba, peter, lampu di seluruh ruangan padam. Kegelapan total menyergap. Hanya ada cahaya remang dari kilat di luar yang memantul di atas salju. Agus, di mana kau? Teriak Windy panik. Suara CEO yang tangguh itu hilang, digantikan oleh suara wanita yang ketakutan. Agus segera bergerak dalam gelap, tangannya meraba-raba hingga ia menemukan tangan Windy yang dingin dan gemetar. Saya di sini, Windy. Jangan takut. Dingin sekali, Gus, badannya terasa sampai ke tulang, bisik Windy. Ia tidak melepaskan tangan Agus. Justru, ia menarik pria itu mendekat. Agus bisa merasakan napas Windy yang tidak beraturan. Dalam kegelapan itu, indera penciumannya menjadi jauh lebih tajam. Wangi rambut Windy, aroma kulitnya, bercampur dengan dinginnya udara gunung, menciptakan ramuan yang memabukkan. Saya akan menyalakan perapian, kata Agus berusaha tetap rasional meski jantungnya berdegup sekeras genderang perang. Dengan cekatan, Agus menyalakan kayu bakar yang sudah tersedia. Perlahan, api mulai menjilat kayu, menciptakan cahaya kemerahan yang menari-nari di dinding kamar. Cahaya itu memberikan siluet yang dramatis pada wajah mereka berdua. Windy duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Cahaya api membuat kulitnya tampak bercahaya seperti porselen. Agus berdiri di dekat perapian, tubuh tegapnya menciptakan bayangan besar yang seolah melindungi Windy dari badai di luar. Agus, kemarilah, panggil Windy lembut. Ia menepuk sisi ranjang di sebelahnya. Lantai itu terlalu dingin. Sofa itu pun tidak akan bisa menghangatkanmu. Jika kau membeku, siapa yang akan menjagaku? Tapi, Windy, ini tidak sopan. Saya hanya seorang OB, protes Agus meski jiwanya berteriak ingin mendekat. Windy berdiri dan melangkah perlahan menuju Agus. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman bagi jantung Agus. Windy berhenti tepat di depan dada Agus, menatap mata pria itu dengan tatapan yang penuh luka namun penuh damba. Berhenti mengatakan kau hanya seorang OB. Malam ini, di gunung yang terisolasi ini, kau adalah pria satu-satunya yang aku percayai. Kau adalah pria yang memegang tanganku di pesawat saat aku hancur. Apakah kau tega membiarkan aku kedinginan sendirian di ranjang besar itu? Suara Windy pecah. Air mata kembali menggenang. Emosi yang tertahan sejak di Jakarta seolah meledak karena tekanan badai di luar. Ia menyandarkan dahinya di dada bidang Agus. Agus bisa merasakan kehangatan air mata Windy menembus kaosnya. Rasa iba, kasih sayang, dan gairah yang sudah lama terpendam kini menyatu. Agus tidak bisa lagi menahan diri. Ia melingkarkan lengan kokohnya di pinggang Windy, menarik wanita itu ke dalam pelukan yang sangat erat. Aku tidak akan membiarkanmu kedinginan, Windy. Tidak malam ini, tidak selamanya, bisik Agus dengan suara bariton yang dalam dan maskulin. Windy mendongak, matanya bertemu dengan mata Agus dalam jarak yang sangat dekat. Udara di antara mereka seolah terbakar meski badai salju di luar sana semakin menggila, menghantam jendela dengan kekuatan penuh. Ketegangan emosional mencapai puncaknya. Di bawah temaram api perapian, di tengah isolasi pegunungan Swiss, tembok kasta di antara sang janda kaya dan si pemuda jelata itu akhirnya runtuh total. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang saling membutuhkan kehangatan untuk bertahan hidup dari dinginnya dunia. Gus, bawa aku ke ranjang itu, bisik Windy dengan tatapan yang membuat darah Agus berdesir hebat. Agus tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat tubuh Windy dengan mudah, seolah wanita itu adalah harta yang paling berharga di dunia, dan melangkah menuju tempat peraduan yang akan menjadi saksi bisu dari malam yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Suara kayu bakar yang meletup di perapian menjadi satu-satunya melodi di dalam kamar Royal Suite yang remang itu. Di luar, badai salju menghantam jendela kaca dengan beringas, seolah-olah dunia sedang berakhir. Namun di dalam sini, waktu seolah berhenti.
Agus membaringkan tubuh Windy di atas spray sutra yang dingin, namun hawa di antara mereka terasa membakar. Windy menatap Agus, matanya yang basah merefleksikan cahaya api yang menari. "Gus," bisiknya, suaranya bergetar antara ketakutan dan kerinduan. "Malam ini, lepaskan semua bebanmu. Jangan lihat aku sebagai CEO yang angkuh. Lihat aku sebagai wanita yang sudah lama mati rasa dan ingin hidup kembali." Agus berlutut di tepi ranjang, tangannya yang kasar menyentuh pipi Windy dengan kelembutan yang kontras. "Windy, sejak pertama aku melihatmu di lobi kantor, aku tahu kau adalah mimpi yang tak mungkin kugapai. Tapi malam ini, badai ini membawaku padamu. Aku akan memberikan seluruh jiwaku." Ronde pertama, pelepasan luka. Pertemuan pertama mereka malam itu dimulai dengan kelembutan yang menyayat hati. Agus mencium Windy, bukan dengan nafsu buta, melainkan dengan cara seseorang memuja sesuatu yang suci. Windy terisak dalam ciuman itu. Ronde pertama ini adalah tentang pelepasan. Setiap sentuhan Agus seolah menghapus jejak-jejak pengkhianatan mantan suami Windy. Windy merasa kepingan hatinya yang hancur mulai menyatu kembali. Air mata dan peluh bercampur, menciptakan ikatan emosional yang begitu dalam hingga mereka lupa bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. "Terima kasih, Gus, kau membuatku merasa berharga lagi." Isak Windy di pelukan dada bidang Agus setelah badai pertama mereka mereda. Ronde kedua, kerinduan yang tertahan. Setelah jeda singkat untuk mengatur napas, suasana berubah menjadi lebih intens. Ketegangan seksual yang mereka pendam selama berbulan-bulan di kantor meledak. Agus, yang selama ini selalu menunduk di depan Windy, kini menunjukkan sisi maskulinnya yang dominan namun tetap penuh kasih. Ronde kedua ini adalah tentang pembuktian. Agus menunjukkan bahwa meski ia hanya seorang OB, ia memiliki kekuatan dan keberanian untuk memuaskan jiwa dan raga sang ratu. Windy mengerang, menyebut nama Agus berkali-kali, menyerahkan seluruh otoritasnya kepada pria yang biasanya hanya ia beri perintah. "Sebut namaku, Windy, sebut aku pria milikmu," bisik Agus dengan suara bariton yang dalam. "Kau milikku, Agus, hanya milikku," balas Windy dengan napas tersengal. Ronde tercinta, tangisan haru. Di ronde ketiga, intensitas fisik sedikit melambat, digantikan oleh keintiman yang luar biasa dalam. Mereka saling menatap tanpa kata di bawah temaram api yang mulai mengecil. Agus menciumi setiap jengkal wajah Windy, memberikan rasa aman yang belum pernah Windy rasakan seumur hidupnya. Di sini, Windy benar-benar hancur dalam artian yang baik. Ia menangis terseduh-seduh saat merasakan betapa Agus memperlakukannya seperti permata paling langka, bukan seperti alat bisnis atau sekadar objek pelampiasan. "Kenapa baru sekarang aku menemukanmu, Gus?" tanya Windy sambil memeluk leher Agus erat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher pria itu yang hangat. "Tuhan punya cara yang aneh untuk mempertemukan kita, Windy. Mungkin aku harus menjadi OB dulu agar aku bisa belajar bagaimana cara menghargai keindahanmu dari titik terbawah," jawab Agus tulus. Ronde keempat, puncak komitmen. Malam semakin larut, dan perapian hampir padam, namun semangat di antara mereka mencapai puncaknya. Ronde keempat menjadi penutup yang megah. Ini bukan lagi soal seks, melainkan sebuah ritual penyatuan dua kasta. Agus bergerak dengan penuh kepastian, membawa Windy menuju puncak emosi yang membuatnya merasa melayang di atas puncak pegunungan Alpen. Di detik-detik terakhir, saat kelelahan yang nikmat menyergap, Agus membisikkan janji di telinga Windy. "Aku tidak punya miliaran rupiah seperti mantan suamimu. Aku tidak punya gedung pencakar langit. Tapi malam ini, dan selamanya, aku memberikan detak jantungku untukmu. Aku akan menjadi tamengmu, Windy." Windy memeluk tubuh Agus yang berkeringat dengan tenaga terakhirnya. Mereka berdua terengah-engah dalam keheningan yang kini terasa damai. Badai di luar masih mengamuk, namun di dalam kamar itu, badai di hati mereka telah reda, menyisakan ketenangan yang magis. Mereka tertidur dalam posisi saling berpelukan erat, menyatukan panas tubuh mereka untuk melawan dinginnya udara Swiss yang menembus celah jendela. Agus tetap terjaga sejenak, menatap wajah Windy yang tertidur pulas dengan sisa air mata yang mengering di pipinya. Ia tahu, esok hari dunia akan menuntut penjelasan. Ia tahu, skandal besar mungkin menanti mereka. Namun, demi wanita ini, Agus siap menghadapi neraka sekalipun. Malam itu,
Di bawah perlindungan salju putih Zermatt, seorang janda CEO kaya raya telah menemukan rumahnya di pelukan seorang pria yang hanya memiliki keberanian dan cinta yang tulus. 4 ronde itu bukan sekadar angka, melainkan 4 tahap di mana mereka meruntuhkan tembok, menyembuhkan luka, membakar gairah, dan akhirnya menyatukan takdir. Cahaya matahari pagi yang memantul di atas salju putih Zermatt menembus celah gorden, memberikan pemandangan yang tenang setelah badai semalam. Namun, ketenangan itu hancur dalam sekejap saat ponsel Windy yang tergeletak di atas meja jati bergetar tanpa henti. Getarannya terasa seperti alarm kematian di tengah keheningan kamar yang masih menyisakan aroma cinta semalam. Windy terbangun dengan perlahan, merasakan lengan kokoh Agus yang masih melingkar di pinggangnya. Sejenak, ia tersenyum, merasa dunia begitu sempurna. Namun, saat ia meraih ponselnya dan melihat ratusan notifikasi yang masuk, senyum itu sirna. Wajahnya memucat seketika. "Ada apa, Windy?" tanya Agus, suaranya paruh khas orang yang baru bangun tidur. Ia segera duduk saat melihat ekspresi ketakutan di wajah wanita itu. Windy tidak menjawab. Tangannya gemetar saat membuka sebuah portal berita bisnis terkemuka. Judul utamanya tertulis dengan huruf kapital yang kejam. Skandal panas Ratu Korporasi. Windy Pratama terciduk liburan mesra dengan pelayan kantor di Swiss. Apakah ini alasan penurunan saham W Group? Di bawah judul itu, terpampang foto-foto mereka. Foto saat Agus membantu Windy masuk ke jet pribadi, foto saat mereka berjalan berdekatan di Bandara Zurich, bahkan foto siluet mereka dari balik jendela calet semalam yang diambil dengan lensa jarak jauh. "Ini tidak mungkin," bisik Windy, air mata mulai menggenang. "Siapa yang melakukan ini?" Belum sempat Agus menjawab, sebuah panggilan video masuk. Itu adalah mantan suaminya, Bram, pria yang telah menghancurkan hatinya setahun lalu. Windy ragu, namun ia menekan tombol terima. Wajah Bram muncul di layar dengan senyum sinis yang memuakkan. "Halo, sayang. Bagaimana udaranya di Zermatt? Apakah OB peliharaanmu itu cukup hangat untuk menggantikanku?" "Bajingan kau, Bram. Apa maumu?" teriak Windy, suaranya melengking menahan amarah. "Sederhana saja. Berikan 30% sahammu di W Group padaku, atau aku akan merilis video yang lebih panas lagi. Aku sudah menyewa detektif swasta sejak kau menginjakan kaki di bandara. Bayangkan apa yang akan terjadi pada reputasi yayasan sosialmu dan harga diri keluargamu jika video itu tersebar. Kau akan dikenal sebagai janda gatal yang memelihara berondong kelas bawah," ucap Bram tanpa belas kasihan. Windy menutup teleponnya dengan kasar. Ia terisak hebat, tubuhnya terguncang. "Gus, kau harus pergi. Sekarang juga." Agus mengerutkan kening, ia meraih bahu Windy. "Apa maksudmu? Aku tidak akan meninggalkanmu dalam situasi seperti ini." "Kau tidak mengerti, Gus." Windy berteriak sambil mendorong dada Agus. "Dunia ini kejam. Mereka akan menghancurkanmu. Mereka akan melabelimu sebagai pria simpanan, sebagai parasit yang mengincar hartaku. Aku tidak ingin masa depanmu hancur karena aku. Aku punya uang untuk membungkam pers, tapi aku tidak punya kekuatan untuk melindungimu dari cacian orang-orang." Windy berlari menuju tasnya, mengambil sebuah buku cek, dan menuliskan angka yang fantastis di sana. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan cek itu kepada Agus. "Ini 5 miliar rupiah. Pergilah ke luar negeri, ganti namamu, mulailah hidup baru. Jangan pernah kembali ke Jakarta. Anggap saja malam tadi adalah mimpi indah yang tidak pernah terjadi," ucap Windy dengan suara yang pecah oleh tangisan. Agus menatap cek itu, lalu menatap mata Windy yang penuh dengan keputusasaan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di dada Agus. Bukan karena ancaman Bram, tapi karena Windy mengira cintanya bisa dibeli dengan angka, Agus meraih cek itu. Windy menghela napas lega sesaat, menyangka Agus akan setuju. Namun, dengan gerakan lambat dan tegas, Agus merobek cek itu menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah Windy. "Apakah ini harga diriku di matamu, Windy?" Suara Agus terdengar sangat dingin, lebih dingin dari salju di luar sana. "Apakah kau pikir aku melakukan 4 ronde semalam karena aku mengincar angka-angka di kertas ini? Gus, bukan begitu maksudku. Dengarkan aku." Agus membentak, membuat Windy terdiam.
Selama ini aku hidup sebagai orang kecil. Aku terbiasa dihina, aku terbiasa tidak dianggap. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menjadi seorang pria sejati karena kau membutuhkanku. Bukan sebagai obe, tapi sebagai manusia. Agus melangkah mendekat, mencengkeram lembut dagu Windy agar wanita itu menatapnya. Jika kau memintaku pergi karena kau tidak mencintaiku, aku akan pergi detik ini juga tanpa membawa sepeser pun. Tapi jika kau memintaku pergi karena kau takut pada mantan suamimu dan omongan orang, maka kau salah besar. Tapi saham perusahaan, reputasiku. Persetan dengan saham itu. Persetan dengan reputasi. Agus berteriak dengan emosi yang meluap. Apakah kau mau menghabiskan sisa hidupmu sebagai tawanan ketakutan? Aku mungkin hanya seorang obe, Windy. Aku tidak punya harta, tapi aku punya nyawa yang siap aku pertaruhkan untuk berdiri di depanmu saat dunia melempari kita dengan batu. Windy terpaku. Ia melihat api keberanian di mata Agus yang belum pernah ia temukan pada pria-pria kelas atas yang selama ini mengelilinginya. Di balik seragam OB yang kini sudah tidak dipakainya lagi, ada jiwa raksasa yang siap melindunginya. Tapi mereka akan mengejekmukmu, Gus, mereka akan merendahkanmu, bisik Windy di sela tangisnya. Agus tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan ketegasan. Biarkan mereka mengejek. Selama di dalam pelukanku kau merasa aman, suara seluruh dunia hanyalah kebisingan yang tidak berarti. Kita akan pulang ke Jakarta. Kita akan hadapi Bram. Dan kita akan tunjukkan pada mereka bahwa cinta tidak mengenal kasta. Ketegangan di kamar itu berubah menjadi suasana yang heroik dan mengharukan. Windy memeluk Agus dengan sangat erat, menumpahkan segala ketakutannya di sana. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya dibanding kekuatan mental pria di hadapannya ini. Namun, di balik keberanian itu, Agus tahu ini akan menjadi perang yang panjang. Bram tidak akan menyerah begitu saja. Di Jakarta, badai yang lebih besar dari Blizzard di Swiss sudah menanti mereka. Skandal ini baru permulaan dari perjuangan hidup dan mati mereka. Siapkan barang-barangmu, Windy, ucap Agus sambil mengenakan pakaiannya kembali. Kita tidak akan lari. Kita akan pulang untuk menang. Windy menghapus air matanya, menatap pria yang dulu ia anggap pelayan itu dengan pandangan penuh kekaguman. Malam ini ia belajar satu hal. Terkadang, pahlawan tidak datang dengan kuda putih dan baju zirah, melainkan dengan tangan yang kasar karena kerja keras dan hati yang seteguh karang. Gedung pusat W Group di Jakarta tampak seperti medan perang yang dingin. Ratusan wartawan sudah mengepung lobi, kamera mereka siap membidik setiap inci kehancuran Windy Pratama. Di dalam ruang rapat utama di lantai paling atas, Dewan Direksi duduk dengan wajah kaku. Di kepala meja, Bram tersenyum penuh kemenangan, merasa kursi CEO sudah berada di bawah genggamannya. Windy tidak akan datang, ejek Bram sambil melirik jam tangannya yang bertahtakan berlian. Dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat, menangisi nasibnya bersama pelayan rendahan itu. Kita harus segera melakukan pemungutan suara untuk mencopot posisinya. Tepat saat itu, pintu ganda ruang rapat terbuka dengan dentuman keras. Windy melangkah masuk dengan keanggunan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia tidak mengenakan baju hitam tanda duka atau kekalahan. Ia mengenakan setelan merah menyala yang melambangkan keberanian. Namun, yang membuat seluruh ruangan terkesap adalah sosok pria yang berjalan di sampingnya. Agus, pria itu tidak lagi mengenakan seragam biru OB yang kusam. Ia memakai setelan jas tailor-made berwarna hitam pekat yang membungkus tubuh tegapnya dengan sempurna. Rambutnya tertata rapi, dan rahang tegasnya terangkat penuh harga diri. Ia tidak berjalan di belakang Windy seperti pelayan, melainkan di sampingnya, menggenggam erat tangan sang CEO. Maaf aku terlambat, Bram, suara Windy bergema, tenang namun mematikan. Aku harus memastikan pengacaraku menyelesaikan dokumen pengalihan aset terlebih dahulu. Bram berdiri, tertawa meremehkan. Pengalihan aset? Kau mau menyerahkan perusahaan ini padaku karena malu? Baguslah. Dan siapa pria ini? Kau pikir dengan memakaikan jas padanya, dia akan terlihat seperti manusia kelas atas. Agus melangkah maju, satu langkah di depan Windy, menatap Bram langsung ke matanya. Tekanan aura Agus begitu kuat hingga membuat Bram mundur selangkah tanpa sadar. Nama saya Agus,
suara baritonnya mengisi ruangan. Dan saya bukan sekadar pelayan yang Anda maksud. Saya adalah pria yang memegang bukti bahwa Anda telah menyabotase sistem pemanas di Resort Swiss untuk mencelakai Windy, dan saya memiliki rekaman suara saat Anda mencoba memerasnya melalui telepon. Wajah Bram berubah pucat pasi. Kau hanya menggertak? Windy mengeluarkan sebuah tablet dan memutar rekaman suara percakapan Bram di Swiss. Seluruh dewan direksi saling berbisik ngeri. Bram, ucap Windy dengan nada dingin. Kau mengira cinta itu adalah kelemahan yang bisa kau gunakan untuk menghancurkanku. Kau salah. Cinta pria ini adalah kekuatan yang membuatku sadar bahwa takhta ini tidak ada artinya jika aku harus terus hidup dalam ketakutanmu. Windy kemudian berbalik menghadap dewan direksi. Hari ini, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai CEO W Group. Saya telah menjual seluruh saham mayoritas saya kepada yayasan sosial yang akan dikelola oleh tim profesional. Saya tidak lagi butuh kekuasaan ini untuk merasa bahagia. Seluruh ruangan gempar. Bram berteriak frustrasi, namun petugas keamanan, yang dulunya adalah rekan-rekan kerja Agus, segera menyeret Bram keluar karena bukti pemerasan dan percobaan pembunuhan yang telah disiapkan Agus. 1 bulan kemudian, udara di Zermatt kembali menyambut mereka, namun kali ini tanpa badai. Matahari musim dingin bersinar terang, memantulkan cahaya pada butiran salju yang tampak seperti berlian yang ditaburkan di bumi. Mereka berdiri di balkon chalet yang sama, tempat di mana 4 ronde penuh pengakuan itu terjadi. Windy menyandarkan kepalanya di bahu Agus. Ia kini tampak jauh lebih muda, lebih segar, dan matanya tidak lagi menyimpan beban dunia. Gus, kau yakin tidak menyesal? Kita tidak lagi punya kemewahan Jakarta. Kita sekarang hanya orang biasa. Agus memeluk pinggang Windy dari belakang, memberikan kehangatan yang konsisten, yang tidak pernah berubah sejak malam badai itu. Windy, aku pernah menjadi orang yang tidak punya apa-apa, lalu aku menjadi pria yang memegang tanganmu. Bagiku, kemewahan sejati adalah bisa melihatmu tersenyum tanpa harus berpura-pura kuat di depan kamera. Agus membalikkan tubuh Windy, menatap mata wanita itu dengan kasih sayang yang murni. Aku sudah membangun bisnis logistik kecil di sini dengan modal sisa tabunganku. Ini tidak akan menghasilkan miliaran dalam semalam, tapi ini cukup untuk membuat kita hidup tenang. Apakah itu cukup untukmu? Windy tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Lebih dari cukup, Gus. Aku tidak butuh CEO. Aku hanya butuh pria yang mau menemaniku tidur di malam dingin dan menjagaku di setiap ronde kehidupan kita. Agus merengkuh wajah Windy, mendekatkan wajahnya. Kalau begitu, mari kita mulai ronde kelima kita, ronde kehidupan yang abadi. Di bawah bayang-bayang gunung Matterhorn yang megah, mereka berciuman dengan lembut. Tidak ada lagi sekat antara majikan dan pelayan. Tidak ada lagi jurang antara kaya dan miskin. Di sana, hanya ada 2 jiwa yang telah memenangkan perang melawan ego dan dunia. Agus, sang mantan OB ganteng, telah membuktikan bahwa keberanian dan ketulusan bisa menaklukkan hati yang paling beku. Dan Windy, sang mantan CEO, telah menemukan bahwa harta paling berharga di dunia ini bukanlah saham atau gedung, melainkan pelukan hangat seorang pria yang mencintainya tanpa syarat. Mereka berjalan masuk ke dalam kamar, menutup pintu, meninggalkan dunia yang bising di belakang. Di atas puncak pegunungan Swiss, kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang hakiki, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, namun bisa dirasakan di setiap detak jantung mereka yang kini menyatu. Tamat.